5 kehebatan Tatang Koswara, sniper nomor 1 di Indonesia. Tatang Koswara, salah satu sniper legendaris terbaik yang dimiliki Indonesia, telah meninggal dunia. Peltu Tatang meninggal pada Selasa, 3 Maret 2015, usai mengisi acara hitam putih akibat serangan jantung. Dia meninggal pada usia 68 tahun. Kepergiannya yang mendadak begitu menyisakan kesedihan bagi keluarga dan juga negeri ini. Semasa jadi prajurit, Tatang merupakan seorang sniper handal. Kemampuan menembaknya pun disejajarkan dengan penembak hebat dunia. Dari pengakuan dunia tersebut membuat kita ingin kembali mengingat akan kehebatan pria kelahiran 12 Desember 1946 itu. Berikut 5 kehebatan Tatang Koswara, sniper nomor wahid di Indonesia. Tatang keluarkan peluru pakai gunting kuku. Sekitar 1975, Tatang saat itu masih berpangkat Setvan. Dia mendapat tugas buat bertempur di Timur Timur. Perintahnya menghabisi komandan lawan. Sebagai penembak runduk, Tatang juga bertugas mengumpulkan informasi intelijen. Pada suatu ketika, dia pernah apes lantaran tertembak saat sedang mengintai musuh. Saya seorang diri mengintai posisi musuh pukul 10 malam. Saat itu, saya mengamati musuh dengan teropong malam untuk memberikan informasi pada pasukan yang akan menyerang pada keesokan harinya, kata Tatang. Tatang lantas menyusup ke daerah lawan. Di sebuah lokasi, dia menemukan markas musuh. Dia mendekat dan berhenti pada jarak sekitar 300 meter. Saat itu, dia melihat ada seorang komandan sayap militer Partai Pretilin, Valintil, menjadi targetnya. Tidak perlu menunggu, Tatang langsung membidik, tetapi dia tidak langsung menembak. Saya sudah bidik dia dari tadi malam, tapi sniper itu beda dengan pasukan biasa. Harus sabar, harus cermat, dan hati-hati, ujar Tatang. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, dia melihat targetnya bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir hal itu kesempatan terbaik buat menghabisi musuh. Tatang menarik picu senapan. Sebutir peluru melesak dan mengenai sasaran. Sang komandan roboh. Namun, rupanya di lokasi ada sejumlah pasukan Pretilin. Melihat peristiwa itu, mereka langsung mengarahkan senapan memberondong lokasi Tatang bersembunyi. Saat itulah Tatang tertembak. Saya tidak tertembak langsung. Peluru itu memantul kena kayu dan mengenai kaki saya. Awalnya tidak sakit, tapi terus mengeluarkan darah, lanjut Tatang. Jika luka Tatang akibat tembakan terus mengeluarkan darah, maka bakal meninggalkan jejak. Hal itu sangat berisiko bagi penembak runduk, karena harus meloloskan diri dari lokasi tanpa bisa dilacak. Alhasil, dengan peralatan seadanya, Tatang melakukan operasi darurat dengan menggunakan gunting kuku. Dikoreknya luka itu dan diambilnya serpihan peluru. Semua dilakukan di tengah desingan peluru dan tanpa obat bius. Tembak burung terbang pun, sniper Tatang Koswara tak meleset. Kemampuan menembak TNI, Peltu Tatang Koswara memang tidak diragukan lagi. Semasa hidup, dia didedikasikan untuk menembak. Kisah hebat Tatang diceritakan Yana, salah satu keluarganya. Dia sejak kecil sering diajak Tatang, yang masuk dalam jajaran elit penembak dunia tersebut, melihat caranya menembak. Dulu kan pernah tinggal di daerah PPI, kata Susana, komplek TNI Angkatan Darat. Saya pernah diajak cari burung, kata Yana di rumah duka, Rabu 4 Maret 2015. Senapan angin yang ditenteng Tatang memperlihatkan memegang senjata yang benar. Nah, satu burung saat itu terbang di langit-langit. Pistolnya diarahkan ke langit, padahal burungnya lagi terbang cepat. Ungkapnya, Yana sangat membanggakan sosok pria kelahiran Medan tersebut. Kepribadiannya yang keras, tapi baik dan membimbing. Nah, tegas sekali, bahkan galak. Saya dulu kalau sekolah, enggak makan pasti dimarahin. Tapi di balik itu, beliau baik orangnya, jelasnya.
Indonesia harus bangga memiliki Tatang Koswara ini. Kemampuan menembak Tatang tentu tidak kalah hebat dari Christopher Scott Sky dari Amerika Serikat yang dikenal sangat mematikan itu. Sniper urutan 14 di antara penembak dunia. Tatang Koswara dicatat sebagai penembak runduk terbaik nomor 14 di dunia. Kemampuannya itu pernah dibuktikan saat operasi militer di Timur Timur. Prajurit dan perwira gerakan pengacau keamanan tewas tertembus peluru dari senjata miliknya, Winchester 70. Berkat kemampuannya itu, nama Tatang kemudian bertengger bersama sniper elit dari negara adidaya. Pernah tewaskan puluhan musuh. Tatang Koswara menceritakan kisahnya saat bertugas dalam konflik Timur Timur sekitar 1975. Waktu itu, dia masih berpangkat sersan. Selepas menjalani pendidikan bersama pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat atau dikenal dengan nama Green Berets. Tatang ditugaskan di bawah Satuan Tugas Khusus memburu para pentolan Partai Pretilin dan sayap militernya. Sebagai penembak runduk, juga menjalankan tugas pengintaian dan mengumpulkan informasi buat kebutuhan intelijen. Tatang sering masuk jauh ke daerah lawan buat memburu musuh seorang diri. Kadang dia menyusup dengan berjalan kaki, kadang diantar helikopter. Dalam satu misi, dia membawa 50 peluru. 49 pelor dihabiskan buat menewaskan musuh, termasuk duel dengan sniper lawan. Tetapi Tatang patuh pada doktrin, yakni sengaja menyimpan sebutir peluru. Sesuai apa yang diajarkan, peluru terakhir itu digunakan untuk diri saya sendiri. Daripada saya jatuh ke tangan musuh, lebih baik menembak diri sendiri, kata Tatang seperti dikutip dari sebuah acara televisi swasta. Bila keadaan terdesak, penembak runduk memang diajarkan menembak diri sendiri daripada tertangkap musuh dan disiksa buat menggali informasi. Setiap sniper juga diwajibkan menghancurkan senjata miliknya dan memecahkan teleskop bidiknya bila sudah terkepung. Senjata itu sangat akurat dan tak boleh sampai jatuh ke tangan musuh, harus dihancurkan, kata Tatang. Namun, peluru terakhir itu tak pernah digunakan. Dia terus berdinas di TNI Angkatan Darat hingga pensiun. The Rifleman Rifle. Sniper legendaris Indonesia, Piltu Tatang Koswara, meninggal dunia pada usia 68 tahun. Dia mengembuskan napas terakhir selepas mengisi acara di stasiun televisi swasta akibat serangan jantung. Tatang tercatat sebagai penembak runduk terbaik peringkat 14 dunia. Kemampuannya menembak jarak jauh ini pernah dipraktikkan dalam operasi militer di Timur Timur. Lewat bidikan senapannya, tak terhitung prajurit lawan roboh bersimpah darah. Keahlian menimbang senapan runduk Tatang diperoleh lewat latihan keras. Kemampuan itu masih sempat dipamerkan di usia senjanya. Tatang memperlihatkan bidikan mautnya dengan menembak mati burung yang sedang terbang di langit mempergunakan senapan angin. Sebenarnya, senjata jenis apa yang ditenteng Tatang Koswara selama bertugas? Piltu Tatang Koswara ternyata memakai senjata Winchester 70 seberat 8 kg. Senapan ini diproduksi tahun 1936 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Winchester 70 merupakan senapan dengan sistem bolt action, yaitu memakai kokang, dioperasikan secara manual. Kehebatan Winchester 70 dikenal sejak tahun 1966 ketika meletus Perang Vietnam. Kala itu, pasukan marinir Amerika Serikat menggunakannya untuk melawan kehebatan sniper Viet Cong.
Bahkan, saat itu, Marinir Amerika Serikat membuka sekolah khusus sniper dan mengganti sniper M1C Geron dan Sparing Fire yang biasa dipakainya dengan senapan Winchester 70 atau berjuluk The Rifleman Rifle.